Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Noval Hais. NIM saya G66012311022. Saya di sini sebagai mahasiswa program studi ilmu komputer IPB University, yang mana mencoba untuk berbagi atau sharing terkait dengan take home exam yang telah diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Ibu Dr. Engineering Anissa Mkom, dengan mata kuliah topik dalam data mining terapan. Di sini teman-teman diberikan 4 pertanyaan, di mana di sini fokusnya yang pertama yaitu tentang Skyline Query, kemudian yang kedua itu hubungan antara Skyline Query dengan teknik data mining, di poin ketiga itu berhubungan dengan teknik data mining yang dapat menyelesaikan permasalahan sistem rekomendasi, dan di poin keempat yaitu tentang Skyline Query juga dapat menyelesaikan sistem rekomendasi, dan perbandingannya seperti apa terhadap poin yang ketiga. Untuk di soal yang pertama di sini teman-teman, saya mencoba untuk berbagi atau sharing sama teman-teman. Di soal yang pertama ini kita bagi menjadi 4 statement, di mana 4 statement ini terdiri dari adanya skyline definisinya, kemudian ada mengapa kita perlu menggunakan skyline, kemudian jelaskan contoh kasusnya, dan konsep dominan dan uncomparable itu seperti apa. Oke, baik, kita mulai dari definisi skyline itu sendiri. Skyline, teman-teman, di sini kata pertama yang perlu disampaikan yaitu tentang teknik atau konsep. Artinya skyline itu merupakan sebuah teknik dan konsep yang mana fungsinya yaitu untuk mengurangi jumlah data. Mengapa perlu dikurangi datanya? Karena di tujuan akhirnya yaitu untuk meminimalisir data tersebut sesuai dengan kriteria ataupun sesuai dengan rules yang diberikan di awal pada suatu permasalahan. Nah, di sini teman-teman, konsep ini dapat membantu sebagai rekomendasi pemilihan sesuatu ataupun studi kasus yang mana memang awalnya pilihannya itu banyak, gitu ya. Kemudian kita filter, kemudian kita kurangi sehingga pilihan-pilihannya itu bisa mengkerucut lebih sedikit lagi, agar si pemilih ini dapat menentukan, oh saya mau pilih yang mana nih, seperti itu. Nah, kemudian kalau ditanya kenapa sih gitu kan menggunakan skyline, jawabannya ada di statement akhir, bahwa skyline ini bersifat objektif ya teman-teman. Artinya tidak ada objek yang dinilai favorit di awal, gitu ya. Ada statement seperti itu. Jadi yang namanya skyline itu pada saat pemilihan objek itu, objek-objek atau keseluruhan objek itu tidak dinilai berdasarkan subjektivitas atau sudah terdapat penilaian favorit dari si pengambil keputusannya, gitu ya, atau si pemilihnya, seperti itu. Nah, maka skyline itu merupakan salah satu alternatif yang bagus untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, kemudian di skyline itu juga akan memfilter, akan mengurangi objek-objek yang memang dianggap tidak perlu dipilih, seperti itu. Jadi analoginya misal kita punya ada 100 pilihan, apapun itu kasusnya. Nah, skyline ini mereduce atau mengurangi jumlah data sehingga mungkin tersisa 5 gitu, atau mungkin tersisa 4, atau mungkin tersisa 10 pilihan, agar si pemilih itu tidak terlalu banyak pilihan sehingga bisa menentukan pilihan mana yang atau rekomendasi pilihan yang lebih tepat sesuai dengan studi kasus ataupun objeknya. Nah, kemudian teman-teman, di pemilihan itu pun tergantung dari kriteria dan rules-nya, gitu ya. Jadi kalau misalkan analogi sederhananya kita milih rumah ya, atau mau beli rumah, ya tergantung dari segi kriterianya, rules-nya mau seperti apa, mau cari yang mahal kah gitu, atau mau cari yang murah kah, atau mungkin mau cari tanahnya yang luas atau tanahnya yang nggak begitu luas, gitu kan, tergantung dari si pemilihnya, seperti itu. Nah, berikutnya contohnya seperti apa, gitu ya. Nah, kenapa tadi di definisi saya tidak terlalu mengekspos
contoh kasusnya karena di sini akan saya jelaskan lebih rinci lagi untuk contoh kasusnya. Di sini teman-teman, saya mencoba untuk memilih kasus pemilihan mobil ya. Jadi ada customer gitu. Beliau ini ingin mencari sebuah mobil kayak gitu. Nah, kriterianya, nah ini kan sudah sesuai terhadap kasus Skyline ya, yang bisa diselesaikan oleh Skyline. Maka kriteria yang dia inginkan si customer ini yaitu beliau pengen harga dan kilometernya rendah seperti itu. Jadi ada dua parameter atau ada dua kriteria. Yang mana rules-nya, aturannya dia mau dua-duanya rendah nih, harganya rendah, kilometernya rendah gitu ya. Nah, maka di sini ada objek-objeknya yaitu mobil-mobilnya gitu ya. Ada 3 mobil atau 3 alternatif yang terdiri dari harga yang 100 juta dengan kilometernya 30.000. Kemudian ada mobil B harganya 150 juta tapi kilometernya itu 40.000, jadi lebih besar ya dari mobil A. Dan di sini ada harganya tapi mahal nih teman-teman, 200 juta tapi 10.000 kilometer nih, rendah nih kilometernya. Nah, bagaimana Skyline dapat memecahkan masalah ini? Kita simak di slide berikutnya. Oke, di sini teman-teman, sebenarnya cara Skyline menyelesaikan permasalahan yaitu dengan membandingkan kriteria-kriteria yang terdapat pada studi kasusnya. Kalau misalkan punya perbandingan seperti itu, artinya kembali lagi kepada rules-nya, mau cari yang rendah atau mencari yang tinggi seperti itu. Nah, di sini teman-teman, kami sudah membuatkan sebuah grafik ya teman-teman, agar di sini mempermudah teman-teman dalam menyelesaikan atau beranalogi bagaimana sih Skyline itu dapat menyelesaikan permasalahannya ya. Nah, di sini terdapat titik-titik sumbu X sama sumbu Y ya teman-teman, di mana yang bawah itu merupakan sumbu X yang terdiri dari 50, 100, 150 dan 200 dan 250. Itu keterangannya adalah harga. Jadi dari harga mobil itu ada 50 juta dan seterusnya. Dan ini saya konversi menjadi saya normalisasi ya teman-teman. Jadi biar nolnya tidak terlalu banyak. Sama juga dengan sumbu Y. Sumbu Y ini mencerminkan kilometer ya. Jadi ini pun saya normalisasi, artinya biar nolnya tidak terlalu banyak, saya ubah menjadi 30.000 ya. Kemudian ada yang 40.000 dan ada yang 10.000 kilometer. Tadi sesuai dengan data yang diberikan. Nah, kemudian kita perjelas ya, titik ini merupakan mobil A, kemudian titik ini merupakan mobil B, dan yang terakhir di situ ada mobil C. Kemudian kita buat garis seperti ini teman-teman. Jadi seperti halnya sumbu X dan sumbu Y tersebut ya, kita buat seperti ini. Artinya mobil A dan mobil C ini berada di titik-titik yang tidak terdominasi. Nah, kata kuncinya dari Skyline itu adalah dominasi ya teman-teman. Apa itu dominasi? Artinya ada nilai yang bisa dibilang apa ya, tertutupi, atau misalkan ada nilai yang kalah gitu kan, ada nilai yang kalah terhadap nilai yang lain ketika dibandingkan. Nah, dari kedua kriteria tersebut di sini titik yang terbentuk dari mobil A dan mobil C ya, mobil A dan mobil C, mobil A itu mendominasi mobil B. Nah, artinya kenapa sih dibilang dikatakan terdominasi? Di sini teman-teman, mobil B ini terdominasi dari lingkungan atau wilayah mobil A. Artinya untuk mobil B ini tidak akan dipilih. Sedangkan untuk mobil A ini tidak mendominasi mobil C. Mobil C tidak mendominasi mobil A gitu kan, dan tidak mendominasi mobil B sebenarnya. Tapi karena mobil B ini terdominasi oleh mobil A, maka mobil B tidak menjadi rekomendasi pilihan bagi si customer tersebut ya. Nah, ini kita berikan lingkaran, mobil B ini terdominasi ya teman-teman, sehingga mobil B dan mobil B ini tidak direkomendasikan. Jadi untuk yang direkomendasikan itu mobil yang mana nih teman-teman? Nah, berarti mobil yang direkomendasikan adalah mobil A dan mobil C seperti itu. Nah,
Kembali lagi nanti ke konsepnya Skyline, artinya di sini nanti teman-teman tinggal pilih ya sesuai dengan kebutuhan tadi. Mobil A menang di harga yang rendah gitu, mobil C menang di kilometer yang rendah gitu ya. Dan ketika sudah mendapatkan dua komponen ini, pada akhirnya kita kembalikan si pengambil keputusan atau si pemilihnya, ya monggo mau pilih yang mana. Tapi yang jelas ketika hasil ini muncul, Skyline tidak merekomendasikan atau tidak menginstruksikan nanti pada akhirnya mobil A dan mobil C ini dibandingkan atau di peringkat gitu ya. Jadi intinya Skyline itu nggak ada rankingan. Nah, tidak ada rankingan. Jadi A ranking pertama, C ranking kedua, tidak seperti itu, ataupun kebalikannya tidak seperti itu. Dan di Skyline itu tidak ada pembobotan. Artinya di tiap kriterianya itu tidak diberikan bobot seperti layaknya sistem pendukung keputusannya teman-teman. Kalau sistem pendukung keputusan kan misalnya tadi harga bobotnya 30%, sedangkan untuk kilometer persennya 70% gitu kan. Maka bobot yang paling tinggi ada di kilometernya. Apabila kita melihat kilometernya, berarti yang dipilih adalah mobil yang A gitu ya, karena bukan, mobil yang C, karena kilometernya yang paling rendah seperti itu. Nah, di Skyline tidak seperti itu. Jadi di akhir outputnya ya memberikan rekomendasi nih antara mobil A sama mobil C, silahkan pilih seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman, dari pertanyaan soal nomor 1 tadi, kemudian ditanyalah apa yang dimaksud dengan konsep dominan dan uncomparable. Seperti halnya studi kasus yang tadi sudah kita pelajari bareng-bareng ya teman-teman. Di situ dominan itu artinya yang mendominasi. Nah, yang mendominasi itu berarti yang seperti apa? Yang mobil A gitu ya. Yang mobil A yang mendominasi mobil B, seperti itu. Kemudian kalau ditanya dan uncomparable itu yang seperti apa? Berarti yang tidak dapat ditandingi, seperti itu konsepnya. Berarti di sini konsep dominan ini merupakan sebuah efek yang diberikan dari mobil A ke mobil B, seperti itu. Itu dijadikan sebuah dominan. Jadi mobil A mendominasi mobil B, seperti itu konsepnya. Kemudian kalau uncomparable artinya ini tidak dapat dibandingkan. Apa itu tidak dapat dibandingkan? Kembali lagi ke konsep hasil output Skyline tadi, di mana di sini ada mobil A dan mobil C. Di sini tidak perlu dibandingkan teman-teman untuk menghasilkan satu inputan lagi. Tapi ini menjadikan dua alternatif penyelesaian yang teman-teman sendiri ketika dalam memilih mobil ya tinggal dipilih, monggo teman-teman mau pilih mobil A dan mobil C. Dan balik lagi ke akhir, tidak perlu dibandingkan ya. Jadi uncomparable artinya tidak di-compare, tidak dapat dibandingkan lah, seperti itu. Jadi konsep Skyline ini fokus kepada dominan. Dominan itu tadi ya, kembali lagi ke jawabannya, yang mobil A mendominasi mobil B, itu konsep dominannya. Di sini konsep mobil C mendominasi mobil B enggak ya teman-teman, karena garisnya ketika kita tarik ke Y, dia enggak mendominasi, artinya tidak menutupi wilayah si mobil B gitu. Karena mobil B cangkupannya itu hanya pada dominasi mobil A saja, seperti itu. Oke ya, di nomor 1. Untuk yang nomor 2, pertanyaannya adalah apa hubungan Skyline dan teknik data mining? Nah, ada pertanyaan seperti itu. Dari beberapa literatur yang kami baca, teman-teman, di sini kesimpulannya terlebih dahulu ya. Kesimpulannya yang pertama, kedua teknik itu atau Skyline sama teknik data mining itu dua-duanya dapat memecahkan permasalahan sistem rekomendasi. Nanti akan kita lihat ya literaturnya. Kemudian di poin B, teknik Skyline dapat menyelesaikan permasalahan data mining. Di sini pattern mining ya. Pattern mining itu penambangan pola lah gitu. Jadi menemukan pola-pola lah. Jadi Skyline pun dapat menyelesaikan permasalahan yang hubungannya sama kasus pola, seperti itu. Dan di poin ke C, teknik data mining dapat membantu nih teman-teman. Jadi nggak hanya bisa berdiri sendiri-sendiri ya, tapi di sini teknik data mining juga dapat membantu. Jadi bisa mengcombine antara teknik data mining dan Skyline untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Kita lihat literaturnya ya teman-teman.
Nah, ini literatur di poin A. Di poin A, di sini saya mengambil jurnal teknologi terpadu sama jurnal indeks Informatics and Digital Export. Nah, bisa dilihat dari judulnya teman-teman ya. Yang pertama, implementasi Skyline Query. Untuk apa di situ? Untuk sistem rekomendasi. Sedangkan di jurnal satunya, sistem rekomendasi juga sama ya kasusnya tentang sistem rekomendasi, tapi dapat menggunakan algoritma K-means clustering. Nah, artinya apa? Untuk teknik data mining ataupun teknik Skyline, itu dua-duanya dapat memecahkan permasalahan yang sama, yaitu sistem rekomendasi. Kemudian untuk literatur di poin B, di sini tugas akhir mahasiswa tesis ya, magister, tentang penambangan pola pergerakan harga saham menggunakan Skyline Frequent Utility Pattern Mining. Artinya Skyline pun berperan gitu ya teman-teman untuk menyelesaikan permasalahan kasus di data mining juga. Dan di literatur yang C di sini teman-teman terdapat judul tentang sistem rekomendasi dua arah untuk pemilihan dosen pembimbing menggunakan data history dan Skyline View Queries. Nah, ketika saya baca judul ini teman-teman dan saya baca isinya, ternyata di dalam tahapannya untuk menentukan sistem rekomendasi ini tidak hanya menggunakan Skyline, teknik Skyline-nya, tapi membutuhkan juga teknik atau metode clustering ya teman-teman, yang mana teknik clustering yang digunakan di sini adalah K-mods clustering gitu ya teman-teman. Jadi kalau kita literasi ya punya hubungan yang eratnya teman-teman antara Skyline dan teknik data mining. Oke, di sini ada gambarannya ya, di situ ada K-mods clustering. Kalau saya baca-baca, K-mods ini kan kalau saya salah mohon dimaafkan teman-teman. K-mods ini kan mencari nilai yang sering muncul ya, karena menggunakan teknik modus. Jadi nilai yang sering muncul. Jadi untuk dosen yang sering muncul untuk tema-tema tertentu itu bisa dijadikan salah satu parameter dalam merekomendasikan pembimbing terhadap data historinya. Seperti itu. Oke, oh ini udah ya. Oke, ini sebenarnya udah ya teman-teman ya. Mungkin ada kesalahan teknis nih di slide-nya. Nah, untuk soal nomor 3, bagaimana penerapan teknik data mining pada sistem rekomendasi? Nah, tadi sebenarnya udah di-spill sedikit di soal yang nomor 2, teman-teman. Dimana sebenarnya teknik data mining ini ya memang bisa menyelesaikan sistem rekomendasi gitu. Salah satu yang tadi. Nah, di sini pun saya mengambil rujukan atau literatur atau jurnal yang berbeda, yaitu tentang implementasi metode K-means clustering pada sistem rekomendasi dosen tetap berdasarkan penilaian dosen. Di sini jurnalnya dari Jurnal Informatika Universitas Pamulang ya teman-teman ya. Setahu saya ini terakreditasi Sinta 4 deh kalau nggak salah. Nah, tapi kita lihat nih teman-teman isinya. Bagaimana sih penerapannya? Di sini ada titik cluster ya, titik cluster awal, di mana cluster 1 itu mengindikasikan kalau punya kompetensi atau dia layak menjadi dosen tetap. Tapi kalau untuk cluster 2 dia tergolong kurang berkompeten, maka tidak layak menjadi dosen tetap. Bagaimana teknik data mining tersebut memecahkan permasalahannya, atau bagaimana untuk merekomendasikan mana dosen yang dosen yang tepat gitu ya untuk menjadi dosen tetap atau yang tidak, seperti itu. Nah, maka di sini diberikan pengelompokan ya teman-teman. Jadi dibuat pertama penentukan jumlah K dulu, jumlah klasternya. Di sini 2 ya, sudah dilihat di tabel 1 tersebut ada 2 klaster. Klaster 1 yang digolongkan menjadi layak menjadi dosen tetap, sedangkan klaster 2 yang diberikan nilai tidak layak untuk menjadi dosen tetap. Nah, kemudian dari 2 klaster ini akan dibandingkan terhadap data-data yang lain nih, terhadap data-data yang dimana data-data yang lain ini kriteria yang digunakan ada IMD dan kompetensi. Setahu saya kalau IMD itu indeks mengajarnya, indeks mengajar dosennya. Kalau yang satu lagi adalah kompetensinya, nilai kompetensinya berapa sih, seperti itu. Nah, maka di clustering sehingga mendapatkan pengelompokan. Di mana ini saya ambil sampel aja teman-teman ya. Di sini ada 3 yang sifatnya tidak layak ya, yang 1 sampai dengan 3.
yang nomor 65 dan sampai 67 di sini termasuknya layak ya di sini dengan nilai-nilai kriteria sebagai berikut. Oke, lanjut ke nomor 4 nih teman-teman. Kemudian bagaimana penerapannya nih Skyline Query pada sistem rekomendasi bandingkan terhadap teknik nomor 3. Nah, di sini teman-teman kalau tadi kan sifatnya dia mengelompokkan ya dari centroid 1, dari centroid 2, kemudian dibandingkan terhadap nilainya, nilai yang paling mendekati klaster 1 masuk klaster 1, nilai yang mendekati klaster 2 masuk ke klaster 2, seperti itu ya. Sehingga nanti terjadi pengelompokan yang insight-nya nanti kita tahu nih di akhir, oh ternyata dikelompokkannya dia masuk yang tidak layak, oh yang lainnya masuk ke layak. Nah, perbedaannya dari teknik data mining clustering ini, kalau untuk Skyline itu kita bisa melihat contoh di nomor 1 ya teman-teman ya. Kan nomor 1 tadi ada contoh pemilihan atau rekomendasi mobil ya. Nah, rekomendasi pemilihan mobil itu kan kita simulasikan menggunakan grafik. Ini pun sama teman-teman. Kebetulan ada dua kriteria di mana indeks mengajar dosennya dan kompetensinya. Kemudian kalau misalkan kita melihat dari dua komponen ini, rules-nya seperti apa teman-teman? Kalau teman-teman bisa nebak ya pasti ya. Kalau misalkan kita memilih dosen, nilainya yang tinggi apa yang rendah, gitu kan? Pasti yang tinggi dong, gitu. Jadi maka di sini dua kriteria ini rules-nya adalah mencari indeks mengajar dosen yang tinggi dan mencari nilai kompetensi dosennya juga yang tinggi. Nah, maka daripada itu kita buatkan grafik lagi sumbu X, sumbu Y, di mana sumbu X-nya ini masuk ke dalam indeks mengajar dosen dan sumbu Y-nya adalah kompetensinya. Sehingga membentuk titik-titik seperti ini ya teman-teman. Nah, di situ sudah saya buat titik-titiknya. Ini sampelnya saya ambil 6 alternatif ya, dari L0048 kodenya, L0039 dan seterusnya. Kemudian kita buatkan garis seperti ini. Nah, untuk mengetahui mana sih titik-titik yang tidak terdominasi gitu. Nah, dari hasil grafiknya maka ada dua nih teman-teman. Nah, ini dulu ya. Ini yang 3 titik ini otomatis kan terdominasi ya, masuk ke wilayahnya yang titik-titiknya itu yang mendominasi. Nah, kemudian teman-teman mungkin ada perbedaan ya. Kalau misalkan ini garisnya kok ke sini gitu ya. Kalau misalkan yang sebelumnya kenapa garisnya ke sana gitu. Nah, di sini konsepnya teman-teman adalah dari rendah sama tingginya. Kalau misalkan kita mencari nilai yang rendah, maka bikin grafiknya yang sesuai dengan sumbu X, sumbu Y. Tapi kalau misalkan teman-teman mencari dengan nilai yang tertinggi, kita tinggal balik saja teman-teman. Nanti kita mengetahui titik-titik yang terdominasi. Nah, ini 3 titik awal terdominasi ya teman-teman terhadap 2 titik tersebut. Kemudian titik yang di tengah-tengahnya pun sama terdominasi. Kemudian yang tidak terdominasi itu yang mana? Yang L0065 dan yang L0047 seperti itu. Jadi kalau untuk penyelesaian Skyline yang direkomendasikan yang mana nih? Oh, berarti yang L0065 ya, dan yang L0047 seperti itu. Berarti yang L0046 tidak direkomendasikan dong? Tidak, karena dia terdominasi seperti itu. Jadi perbedaan teknik penyelesaian seperti itu teman-teman ya. Kemudian apa kesimpulannya ya? Nah, di sini saya sudah membuatkan tabel di mana hasilnya untuk teknik data mining itu diperoleh dengan cara mengelompokkan tadi ya, clustering, mengelompokkan nilai yang sama gitu. Oh, ini sama dengan cluster yang pertama, ayo join ke sana. Oh, ini masuk ke cluster yang kedua, ayo join ke sana. Tinggal insight-nya kita perhatikan di akhir. Oh, ternyata yang ini masuk ke nilai yang layak karena mencari nilai yang tertinggi gitu. Beda dengan Skyline. Skyline itu diperolehnya sesuai dengan kriteria atau dominan rule-nya. Jadi tinggal kita sesuaikan aja dominan rule-nya mau seperti apa, mau yang tinggi, mau yang rendah. Yang mana nanti ketika objek-objek tersebut dibandingkan dan tidak terdominasi, maka itu menjadi objek yang akan direkomendasikan seperti itu. Kemudian di poin kedua, kalau di teknik data mining ya butuh centroid dulu ya. Dia harus menentukan dulu titik awalnya mana,
ini yang cluster 1, ini cluster yang kedua. Kalau di Skyline tidak membutuhkan Centroid. Kemudian kalau untuk di poin ketiga, fokusnya tadi ya sudah diperjelas sebenarnya. Dia mengelompokkan data sehingga mendapatkan yang layak sama yang tidak layak. Tapi kalau misalkan Skyline itu lebih reduce data atau mengurangi data, meminimalisir data terus dibandingkan sehingga kita mendapatkan titik yang tidak terdominasi, dan itu yang menjadi pilihan atau rekomendasinya. Di poin keempat, tidak butuh bobot ya keduanya ya. Kalau ini keduanya tidak membutuhkan bobot dan keduanya tidak butuh rankingan. Dan yang terakhir di poin keenam, membandingkan untuk kelompok yang di Skyline membandingkan untuk dominasi. Perbedaannya seperti itu. Dan yang jelas kedua teknik ini tidak membutuhkan bobot, jadi kriterianya nggak perlu dibobotkan terlebih dahulu seperti itu ya. Dan di akhir pun tidak ada perankingan, oh ini yang paling layak loh, ini yang sedang layaknya, nggak seperti itu, tapi dikelompokkan yang untuk teknik data mining. Sedangkan untuk di Skyline Query dia hanya melihat dari sisi dominannya saja, objek yang dominan terhadap rules yang ditentukan seperti itu. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Referensi-referensinya di sini saya cantumkan ya, ada beberapa. Kemudian mohon maaf sekali apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Pada hakikatnya kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya hanya berbagi, sharing. Saya tutup, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.